Yang kami hormati Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati para pendahulu kami sebagai Gubernur Bank Indonesia, hadir Bapak Arifin Siregar, Bapak Adrianus Moy, Bapak Syahril Sabirin, Bapak Burhanuddin Abdullah, dan Bapak Darmin Nasution. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Menteri Kabinet Kerja Republik Indonesia dan pimpinan lembaga pemerintah. Yang kami hormati Ketua, Pimpinan, dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Yang kami hormati para gubernur, wakil gubernur, atau yang mewakili dari provinsi-provinsi di seluruh Indonesia yang hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Komisi 11 dan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua dan anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, para pimpinan, Bapak Ibu pimpinan perbankan, pimpinan korporasi non-bank, Bapak Ibu pimpinan media cetak, media elektronik, dan media online, para akademisi, pengamat ekonomi, keuangan, dan perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghaturkan selamat datang kepada Bapak Presiden di acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2014. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan menuntun Bapak dan Bapak Yusuf Kala dalam memimpin bangsa Indonesia. Bapak Presiden yang kami muliakan, perhelatan malam ini adalah sebuah tradisi tahunan di Bank Indonesia. Pada acara ini, Gubernur Bank Indonesia menyampaikan pandangannya tentang perkembangan, tantangan, prospek perekonomian, serta arah kebijakan Bank Indonesia ke depan. Kami berharap perspektif yang kami sampaikan malam ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menyusun langkah bersama dengan satu tujuan akhir, yaitu membuat perekonomian kita menjadi perekonomian yang lebih mensejahterakan. Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami muliakan, dalam beberapa tahun ke depan, perekonomian domestik kita yang telah semakin terintegrasi ke dunia akan menapaki jalan terjal dan bergelombang. Tantangan eksternal ke depan akan tidak ringan dan syarat kejutan. Memang ekonomi global terlihat mulai pulih, namun dengan laju pertumbuhan yang masih terlalu rendah dan sangat rentan. Meskipun Amerika Serikat sebagai lokomotif ekonomi dunia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang konsisten, tren pertumbuhannya menurun dibanding sebelum krisis global. Bersama dengan new normal growth di Amerika Serikat ini, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa dan di Jepang masih terbilang rapuh. Ancaman deflasi masih membayangi kedua perekonomian tersebut. Di tengah masih belum berimbangnya kinerja ekonomi negara maju, Tiongkok sebagai salah satu penopang ekonomi global tumbuh melambat. Perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai sentra manufaktur global ini tentu perlu kita waspadai, karena dapat berlangsung lama dan berdampak besar ke perdagangan dunia. Konstelasi global sampai penghujung 2014 tersebut menandakan bahwa ekonomi dunia saat ini mungkin sampai tahun depan masih terbang dengan satu mesin, yaitu mesin pertumbuhan Amerika Serikat, yang kekuatannya pun sedang menurun. Dampaknya telah kita rasakan berupa menguatnya persaingan merebutkan pasar ekspor global. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, pemulihan ekonomi global yang masih terbatas dan syarat ketidakpastian menyebabkan pertumbuhan ekonomi domestik di 2014 masih mengalami penurunan, melanjutkan tren sejak tahun 2013.
Ekspor kita menurun tajam akibat melemahnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama dan merosotnya harga komoditas ekspor berbasis sumber daya alam. Ketahanan energi yang lemah ini juga telah menyebabkan pemerintah perlu menyesuaikan harga BBM di tahun 2013 untuk menjaga kesinambungan fiskal, membuat laju pertumbuhan ekonomi nasional terkendala oleh defisit neraca transaksi berjalan. Akibatnya, depresiasi kurs menjadi tidak terhindarkan dan bahkan diperlukan untuk memastikan defisit tersebut tidak membesar dan perlambatan ekonomi kembali terkendali. Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami hormati, kami memandang tantangan ke depan tidaklah ringan, sehingga terdapat urgensi untuk mempersiapkan diri. Salah satu tantangan yang menanti di depan mata adalah risiko turbulensi di pasar keuangan global yang dapat dipicu oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, the Fed Fund Rate. Cepat atau lambat, sebagaimana yang diperkirakan oleh banyak pihak, normalisasi kebijakan tersebut akan terjadi. Selain daripada itu, kami pun melihat masih mengemukannya kerentanan-kerentanan tambahan di tingkat mikro. Pertama adalah tingkat utang luar negeri korporasi yang semakin membesar. Namun, sebagian besarnya belum terlindung dari resiko gejolak kurs. Kedua adalah adanya akumulasi modal portfolio oleh investor luar negeri pada obligasi negara yang sudah sangat besar, dan ini dapat mudah mengalir keluar serta memicu gejolak kurs ketika terjadi guncangan dari eksternal. Terlebih pasar keuangan kita yang dangkal dapat memperbesar gejolak tersebut ketika efek rambatan terjadi. Di samping tantangan tersebut, kami mencermati pula adanya tantangan struktural di sektor real, berupa kelemahan pada struktur produksi domestik. Selama ini ketergantungan kita yang tinggi pada ekspor sumber daya alam bernilai tambah rendah telah membuat pertumbuhan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga. Selain itu, kemampuan kita untuk mengekspor barang bernilai tambah tinggi, baik dengan memanfaatkan faktor produksi domestik maupun dengan impor barang antara, juga masih sangat lemah. Kemampuan kita memposisikan diri sebagai sentra produksi dunia menjadi penting di era Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Di era tersebut, Asia akan menjadi salah satu perekonomian terbesar di Asia bersama Tiongkok. Di kawasan ini akan terdapat 600 juta konsumen yang hampir setengahnya adalah penduduk Indonesia. Perdagangan lintas batas akan semakin terakselerasi bersama dengan implementasi integrasi ekonomi. Urbanisasi dan kelas menengah baru akan menjadi penopang permintaan barang high-end dan jasa yang high value. Oleh karena itu, kami menyambut baik dan mendukung sepenuhnya tekad Kabinet Kerja dalam mempercepat langkah reformasi struktural untuk membangun lingkungan pendukung yang lebih kuat bagi investasi. Perbaikan efisiensi perekonomian secara keseluruhan akan menjadikan Indonesia sangat menarik, tidak hanya karena ukuran pasar domestik yang besar, tapi juga sebagai basis produksi global. Dalam kaitan ini, kami berbesar hati dan mencatat bahwa langkah-langkah strategis dan taktis telah dipercepat oleh Kabinet Kerja Republik Indonesia pada simpul-simpul reformasi struktural yang mendesak. Simpul-simpul tersebut antara lain penguatan konektivitas fisik, terutama maritim dan integrasinya dengan konektivitas darat seperti kereta api, serta penguatan konektivitas digital.
Perbaikan pada simpul-simpul ini kami yakini akan secara signifikan menurunkan biaya logistik, sehingga dunia usaha dapat lebih berdaya saing di pasar global dan pemerataan efisiensi biaya di seluruh Nusantara dapat tercapai. Kami juga mencatat langkah-langkah percepatan reformasi struktural untuk menurunkan tingkat risiko mikro dunia usaha. Dalam kaitan ini kami meyakini bahwa iklim investasi di seluruh pelosok negeri akan lebih baik ke depannya sebagai buah dari perbaikan pada kemudahan berusaha, kualitas layanan publik serta tata kelolanya, dan penguatan kualitas sumber daya manusia di birokrasi. Namun yang tidak kalah penting adalah upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di bidang fiskal. Subsidi yang berbasis produk selama ini telah mengurangi kesempatan untuk memperkuat modal dasar pembangunan. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas inovasi, dan kelembagaan yang merupakan modal dasar untuk naik kelas ke negara maju menjadi tersandera oleh subsidi yang kurang tepat sasaran. Oleh karenanya, kami mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak ke people-based subsidi dan memperkuat pembangunan infrastruktur. Sementara itu, di sektor keuangan, kami masih melihat adanya tantangan struktural yang juga perlu segera dibenahi. Saat ini kami mencermati kurang tersedianya alternatif pembiayaan dalam perekonomian, sehingga kita tertinggal dibanding negara lain di kawasan. Struktur pasar keuangan kita belum terdiversifikasi dan peran pasar modal sebagai pembiayaan investasi belum signifikan. Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami muliakan, di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan global yang syarat ketidakpastian dan menyimpan banyak risiko, Bank Indonesia sejak pertengahan tahun 2013 secara konsisten telah menerapkan kebijakan moneter bias ketat. Stans ini diperlukan untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi, memitigasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada Juni 2013, menjaga kepercayaan pasar, serta mengendalikan defisit transaksi berjalan. Kebijakan berorientasi stabilitas telah mempertebal keyakinan investor global tentang kualitas kebijakan ekonomi makro Indonesia. Ini tergambar dari derasnya arus masuk investasi portfolio yang selama Januari sampai dengan pertengahan November 2014 mencapai 177,75 triliun rupiah. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan keseluruhan tahun 2013 yang hanya tercatat 35,9 triliun rupiah. Aliran ini menjadi gairah investasi bagi foreign direct investment di pasar saham dan juga di surat berharga negara. Persepsi risiko terhadap Indonesia di pasar keuangan dunia pun terus membaik, seperti ditunjukkan oleh kredit default swap yang menurun drastis dari 303 basis point pada Agustus 2013 menjadi 142 basis point pada pertengahan November 2014. Bersama aliran investasi langsung, aliran investasi portfolio tersebut telah menopang surplus neraca pembayaran Indonesia, sehingga kecukupan cadangan devisa tetap terjaga. Sampai Oktober 2014, cadangan devisa mencapai 112 miliar dolar, setara dengan 6,4 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Sampai dengan triwulan 3 2014, tingkat inflasi menunjukkan tren penurunan mencapai 4,53%. Lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2013 sebesar 8,4%. Ini berarti kebijakan moneter bias ketat yang diperkuat dengan jalinan koordinasi kebijakan dengan pemerintah
berhasil meredam dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada Juni 2013. Meredanya tekanan inflasi dan surplusnya neraca pembayaran telah berdampak positif pada pasar valuta asing. Tekanan depresiasi dan fluktuasi kurs sepanjang 2014 lebih rendah dibandingkan 2013. Ini didukung pula oleh membaiknya struktur mikro pasar valuta asing yang tercermin dari volume transaksi di pasar spot antar bank yang meningkat dari tadinya 500 juta dolar per hari menjadi 1,5 miliar dolar per hari. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa langkah-langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia telah berhasil mengembalikan kondisi ekonomi makro kembali pada jalur stabilitas. Capaian ini perlu kita jaga dan lindungi bersama dari kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek. Bapak Presiden yang kami muliakan, langkah strategis pemerintah berupa kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi untuk tujuan pembangunan infrastruktur dan sosial yang baru saja ditempuh dalam jangka pendek memang akan meningkatkan tekanan inflasi. Namun reformasi tersebut sangat kita perlukan agar tersedia ruang fiskal untuk memperkuat derap laju pembangunan. Oleh karena itu, Bank Indonesia mendukung sepenuhnya langkah tegas tersebut yang manfaatnya akan kita rasakan di tahun-tahun mendatang. Menyusul langkah pemerintah, Bank Indonesia awal pekan ini menaikkan suku bunga acuan BI rate ke 7,75%. Langkah ini menegaskan kembali bahwa kami menempuh kebijakan moneter bias ketat sebagai langkah preemptif untuk memitigasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM pada tekanan inflasi ke depan. Kami ingin memastikan bahwa tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM hanya bersifat sementara dan laju inflasi serta ekspektasinya ke depan terus tetap terjangkar pada kisaran sasaran inflasi 4 plus minus 1%. Kami meyakini dengan inflasi dan ekspektasinya yang terjangkar pada laju yang rendah, tabungan real dan daya beli masyarakat tidak akan tergerus, sehingga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan laju pengentasan kemiskinan yang lebih kuat ke depan. Kebijakan moneter yang kami tempuh adalah juga untuk memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan yang sudah berlangsung selama 3 tahun tetap terkendali di sekitar minus 2,5 sampai minus 3% dari produk domestik bruto dan tidak membesar. Defisit neraca transaksi berjalan yang terkendali sangatlah penting untuk memastikan perekonomian nasional dapat tumbuh kuat dan berimbang, serta penciptaan lapangan kerja dapat terus berlanjut. Lebih daripada itu, kami ingin memastikan kepercayaan investor tentang keseluruhan konsistensi dan kualitas pengelolaan kebijakan ekonomi makro Indonesia tetap kuat di tengah semakin dekatnya peningkatan suku bunga global ke depan. Langkah moneter yang telah kami tempuh selanjutnya akan diikuti dengan penguatan jalinan koordinasi pengendalian inflasi melalui tim pengendali inflasi dan tim pengendalian inflasi daerah. Dalam kesempatan ini kami ingin mengapresiasi seluruh gubernur dan pimpinan daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengendalikan tekanan inflasi di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya kami juga melihat bahwa upaya menjaga stabilitas ekonomi makro perlu didukung oleh prinsip kehati-hatian yang sama di dunia usaha, terutama yang memperoleh pinjaman luar negeri. Terkait ini, kami mewajibkan korporasi melakukan lindung nilai dengan menerapkan aturan hedging ratio dan memelihara kecukupan likuiditas falas dengan menerapkan aturan liquidity ratio. Dalam kaitan tersebut, pengembangan pasar lindung nilai akan menjadi salah satu prioritas kebijakan pendalaman pasar keuangan.
Untuk itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Komite Pasar Valuta Asing, melakukan deregulasi dan menyederhanakan beberapa ketentuan guna mempermudah transaksi lindung nilai, mendorong aktivitas interbank repo, serta menerbitkan market conduct. Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami muliakan, keseluruhan konstelasi ekonomi global dan domestik yang masih penuh tantangan mensyaratkan kebijakan moneter yang konsisten, berorientasi pada stabilitas yang disinergikan dengan kebijakan reformasi struktural yang tegas untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing di sisi produksi. Melalui sinergi dua kebijakan tersebut, kita meyakini perekonomian akan mampu tumbuh tinggi berkesinambungan dari kekuatan yang tidak artifisial. Terkait hal ini, dalam 1 dekade ke depan, kami akan mengupayakan tingkat inflasi secara bertahap dapat menurun dan terjangkar pada laju yang semakin rendah. Bahkan kami bercita-cita agar inflasi Indonesia menjadi salah satu yang terendah di ASEAN. Untuk itu, kebijakan moneter berbasis sasaran inflasi atau Inflation Targeting Framework akan tetap kami lanjutkan dan perkuat. Koordinasi melalui forum tim pengendali inflasi dan tim pengendali inflasi daerah akan kami teruskan dan komunikasi kebijakan ditingkatkan. Untuk memperluas opsi-opsi dunia usaha terhadap pembiayaan investasi dan meningkatkan resiliensi pasar keuangan domestik terhadap gejolak eksternal, Bank Indonesia telah menetapkan inisiatif-inisiatif pendalaman pasar keuangan di tahun 2014. Ini akan kami lanjutkan sampai 1 dekade ke depan. Sasaran kami adalah pasar keuangan Indonesia sebagai salah satu pasar keuangan yang diperhitungkan di ASEAN, berdaya tahan tinggi, dan mampu mendukung transisi Indonesia menuju negara maju. Sebagai otoritas pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia menargetkan pada tahun 2024 nilai transaksi di pasar uang mencapai kisaran 15-20% dari produk domestik bruto, dan di pasar uang valuta asing mencapai 3% dari nilai perdagangan luar negeri. Tercapainya sasaran-sasaran ini akan menunjukkan bahwa pasar uang dan valuta asing Indonesia berfungsi dengan baik dan mampu menjadi penopang pendalaman di pasar modal. Inisiatif pendalaman pasar keuangan akan kami landaskan pada 5 pilar: pembenahan regulasi dan standarisasi, penguatan kelembagaan, pengayaan instrumen dan perluasan basis investor, penguatan infrastruktur pasar, dan edukasi dan sosialisasi secara meluas, termasuk kepada penegak hukum, terutama terkait pentingnya transaksi lindung nilai. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami muliakan, upaya mengawal stabilitas ekonomi makro tidak dapat dilepaskan dari upaya menjaga sistem keuangan. Demikian pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, kebijakan makroprudensial sangat penting untuk mengisi ruang yang tidak terjangkau oleh kebijakan moneter, terutama ketika menyangkut risiko ketidakseimbangan finansial. Untuk itu, kami akan meningkatkan kapabilitas untuk mencegah dan memitigasi risiko-risiko utama yang berpotensi sistemik dan menimbulkan ketidakseimbangan. Dalam hal ini, kerangka kebijakan makroprudensial akan diperkuat untuk menopang perumusan kebijakan, pengaturan, dan pengawasannya. Dalam memperkuat instrumen makroprudensial, kami telah mengembangkan neraca keuangan nasional dan daerah guna mengidentifikasi ketidakseimbangan finansial yang berasal dari sektor pemerintah, dari sektor lembaga keuangan, dari korporasi, maupun rumah tangga. Secara rutin, kami juga akan melaksanakan makro stress test untuk memastikan ketahanan perbankan dan korporasi non-bank terhadap gejolak berbagai jenis risiko. Selain itu, risiko di sektor rumah tangga akan kami pantau secara intensif melalui berbagai survei berkala.
Untuk mengidentifikasi risiko sistemik yang dihadapi lembaga keuangan, kami akan melaksanakan surveillance dan pemeriksaan langsung pada systematically important bank dan lembaga lain yang terkait dengan bank. Sementara itu, untuk mencegah ketidakseimbangan finansial, akan diterapkan aturan komponen permodalan yang dikaitkan dengan siklus keuangan, counter-cyclical capital buffer. Selanjutnya, kami juga akan mengembangkan keuangan syariah untuk mewujudkan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah di dunia. Dalam 1 dekade ke depan, pangsa aset perbankan syariah ditargetkan mencapai 20% dari aset perbankan nasional. Bapak Presiden dan hadirin sekalian yang kami muliakan, salah satu persoalan yang selama ini membelenggu perekonomian nasional untuk dapat bersaing di era globalisasi adalah fenomena ekonomi biaya tinggi yang mempengaruhi efisiensi perekonomian. Misalnya, praktek pungutan liar, suap, korupsi, dan lemahnya layanan serta tata kelola birokrasi. Permasalahan itu sejatinya dapat diatasi salah satunya dengan penggunaan transaksi non-tunai yang memungkinkan keseluruhan transaksi tercatat secara elektronis dan lebih efisien dari sisi waktu, media, dan biaya bertransaksi. Sebagai otoritas sistem pembayaran, kami akan memberikan kontribusi terbaik untuk mendorong efisiensi perekonomian nasional melalui perluasan transaksi non-tunai. Bersama dengan pemerintah pusat dan daerah, serta industri sistem pembayaran, inisiatif pembayaran non-tunai akan didorong melalui perluasan digital payment. Dalam kerangka inklusi keuangan, penggunaan digital payment dalam bentuk uang elektronik terregistrasi akan menjadi batu pijakan pertama untuk menghubungkan masyarakat yang unbanked dengan sistem keuangan formal. Hal itu menjadi kritikal untuk membuka akses layanan keuangan formal kepada masyarakat lapisan yang terbawah, people at the bottom of the pyramid. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengapresiasi dimulainya penggunaan mekanisme non-tunai oleh pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan bersyarat kepada masyarakat di awal November 2014 yang lalu. Di sini hadir keluarga besar perbankan dari seluruh Indonesia. Kita beri aplaus untuk inisiatif itu. Kebijakan ini merupakan terobosan besar dalam meningkatkan tata kelola dan efisiensi perekonomian, sekaligus merangkul masyarakat lapisan bawah agar terhubung dengan layanan keuangan formal. Dengan berbekal perangkat telekomunikasi bergerak, masyarakat yang belum disentuh oleh bank atau unbank akan mudah dan aman terhubung dengan layanan keuangan formal. Dalam 10 tahun ke depan, pengembangan dan perluasan layanan keuangan digital ditargetkan akan meningkatkan jumlah anggota masyarakat yang terhubung dengan bank hingga 2 kali lipat dari kondisi saat ini yang hanya menjangkau 20% penduduk dewasa. Kami meyakini bahwa perluasan agen LKD dan sinergi dengan program bantuan pemerintah, rekening uang elektronik terregistrasi akan meningkat hingga 4 kali lipat dari saat ini. Untuk memodernasi sistem pembayaran, kami akan melakukan reformasi di 3 area: perluasan elektronifikasi pembayaran, pembangunan infrastruktur sistem pembayaran, serta penguatan pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Perluasan elektronifikasi pembayaran akan terus dilakukan untuk memfasilitasi digital payment antar individu, antar entitas bisnis, pembayaran bantuan pemerintah kepada masyarakat, pembayaran kewajiban daripada masyarakat kepada pemerintah. Dan guna menunjang hal tersebut, seluruh pelaku industri pembayaran nasional akan diwajibkan untuk berkolaborasi dan mengembangkan interkoneksi agar jangkauan layanan meluas hingga ke seluruh pelosok negeri. Untuk mewujudkannya, dukungan infrastruktur pembayaran yang terintegrasi juga akan dikembangkan, antara lain melalui pembangunan gerbang pembayaran nasional. Dalam pengelolaan uang tunai, kami tetap berkomitmen untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas tinggi
untuk seluruh denominasi di seluruh pelosok negeri dengan membangun sistem pengelolaan uang yang efektif dan efisien. Untuk itu, kami akan mengembangkan sentralisasi jaringan distribusi kas serta meningkatkan efisiensi rantai kegiatan percetakan dan pengedaran uang. Kedepan, pelaksanaan ketiga mandat utama Bank Indonesia akan kami perkuat melalui koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga, baik dalam pendalaman pasar keuangan, inklusi keuangan, pengembangan elektronifikasi, koordinasi pengendalian inflasi, dan pengembangan perekonomian daerah. Bapak Presiden, hadirin sekalian yang kami muliakan, luasnya cakupan tantangan tidak serta-merta berarti bahwa prospek pencapaian perekonomian kita saat ini gairahnya akan meredup. Kami berpandangan bahwa optimisme tentang perekonomian ke depan tetap tinggi. Bagi kami alasan yang terpenting atas optimisme ini adalah bahwa demokrasi kita sudah semakin terkonsolidasi. Kami juga meyakini sistem pemerintahan dan berbagai perangkat birokrasi akan semakin efektif dalam menjalankan tugasnya. Dalam 1 bulan pertama ini, Kabinet Kerja Republik Indonesia telah memperlihatkan kecepatan yang sangat mengesankan dalam merespons berbagai tantangan struktural perekonomian. Dengan optimisme tersebut, kami memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,1 sampai 5,5% di tahun 2014 dan 5,4 sampai 5,8% di tahun 2015 dengan defisit neraca transaksi berjalan yang membaik. Dengan prognosa tersebut, diperkirakan kurs nilai tukar secara real akan cukup stabil. Sementara itu, sejalan dengan ekspansi perekonomian yang lebih berimbang, pertumbuhan kredit diperkirakan akan dapat mencapai 15-17% di tahun 2015, dan dana pihak ketiga akan dapat tumbuh 14-16% di tahun 2015. Untuk memastikan bahwa berbagai program reformasi struktural penopang pertumbuhan ekonomi dapat diimplementasikan, kami konsisten mengupayakan agar laju inflasi dan ekspektasinya terjangkar pada kisaran sasaran jangka menengah sekitar 4 plus minus 1%. Bapak Presiden yang kami hormati, kami dalam kesempatan ini memohon untuk Bapak Presiden nanti kiranya bisa menyampaikan sambutan di depan forum yang berbahagia ini, sehingga akan menjadi bekal bagi kami untuk menyelesaikan tahun 2014 dan masuk ke tahun 2015. Bersama catatan akhir tadi, kami ingin menutup pemaparan malam ini. Besar harapan kami bahwa apa yang telah disampaikan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi kerja besar kita semua, mengawal Indonesia bertransisi menjadi negara maju. Berada dalam kapal yang sama, kami adalah teman seperjalanan. Bank Indonesia sebagai otoritas kebijakan moneter, otoritas kebijakan makroprudensial, dan otoritas kebijakan sistem pembayaran, serta otoritas pasar uang dan valuta asing, akan memastikan bahwa di tengah besarnya hantaman gelombang, kencangnya angin haluan, dan gelapnya badai di musim pancaroba, Bank Indonesia tetap dapat melihat cahaya di cakrawala dan terus maju ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi, meridhoi, meringankan langkah kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.